Saya Rafael Nurisa Abraham Silalahi dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya Tentara Nasional Indonesia. A. Badan Keamanan Rakyat. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status dari negara jajahan menjadi negara merdeka, apalagi sampai memiliki tentara. Sejak Jepang menyerah kepada sekutu, Jepang harus menjaga Indonesia agar jangan sampai terjadi perubahan sampai sekutu tiba di Indonesia. Oleh karena takut kepada pemerintah sekutu, maka Jepang bersikeras kepada Indonesia. Sikap keras dan ketidaksenangan Jepang terhadap Indonesia, misalnya melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan PETA pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir PETA akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno bersikap lebih hati-hati agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Sikap Soekarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda memelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Pada tanggal 19 Agustus di luar parlemen itu, para pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik mengadakan rapat di perempatan 10. Hadir pula Kasman, Ki Hajar Dewantoro, dan Sultan Syahrir. Pada saat itu Presiden dan Wakil Presiden dipaksa untuk hadir karena para pemuda ingin mengajukan tuntutan, yaitu lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara PETA. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat paripurna yang menghasilkan 3 hal, yaitu tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat. Pembentukan BKR ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda. Para pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan BKR itu kemudian membentuk badan-badan perjuangan. Badan-badan perjuangan atau juga dikenal dengan Laskar itu suatu organisasi perjuangan yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Demikian pula pemuda Soekarno dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya yang di bawah Komite Van Aksi seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia. B. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota PETA, Heiho, Senandan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang. Dari TKR, TRI ke TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan Keamanan Rakyat dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat, yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dari tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah tanggal 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Situasi negara semakin genting. Aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping tentara resmi TRI, ALRI, dan AURI, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan begitu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung ke dalam TRI. Jelas ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaum Belanda. Setelah itu panitia bekerja sama, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI. Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI.
Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.